Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yunita dengan NIM 2130111016 dari kelas 2 PGGA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian kepramukaan saya. Baiklah, soal yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kepramukaan. Menurut saya, tujuan pembelajaran kepramukaan ini adalah memberikan bekal atau pengalaman untuk menjadi calon pembina kepramukaan. Dapat kita ketahui bahwasanya jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah harus menguasai dan berpengalaman dalam membina kepramukaan, terutama di sekolah dasar. Contohnya yaitu sebagai calon guru sekolah dasar pramuka, kita harus bisa menguasai dasar-dasar seperti memahami dan menerapkan dasar dharma serta Trisatya serta 8 metode kepramukaan. Cara saya mengatur kegiatan belajar untuk mencapai tujuan mata kuliah kepramukaan adalah dengan mempelajari serta memahami materi yang telah disediakan. Selain itu, banyak men-searching materi sulit dipahami serta juga mempraktekkan materi yang telah diberikan, sehingga dengan cara mengatur kegiatan belajar tersebut mungkin akan membuat terwujudnya tujuan dari pembelajaran kepramukaan. Apabila pembelajaran tersebut telah terwujud, maka akan mempermudah kita sebagai calon guru atau pembina, akan lebih memudahkan kita menjalankan tugas sebagai calon guru dan mencerdaskan anak bangsa. Baiklah, saya akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu keterkaitan prinsip-prinsip pembelajaran umum dan prinsip metode pendidikan kepramukaan. Pendidikan dan prinsip dasar metode kepramukaan saling keterkaitan. Dapat kita ketahui, pendidikan memiliki 4 pilar, yaitu yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar melakukan. Yang ketiga, learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Yang keempat, learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Sedangkan dalam metode dasar kepramukaan terdapat beberapa poin yang sama dengan 4 pilar pendidikan, diantaranya yang pertama, pengalaman kode kehormatan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa memberikan bimbingan dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Dari uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwasanya nilai-nilai prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik maupun proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan ketentuan tenaga pendidikan. Pengalamannya dapat dilakukan dengan
berinisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, bertanggung jawab, serta keterkaitan moral baik secara pribadi sebagai pribadi maupun sebagai anggota. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Pengalaman ini, nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhkan semua larangannya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan serta mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebinekaan, melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Mengakui bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip-prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya soal yang ketiga, yaitu apa sih permasalahan yang Anda temui di SD atau MI? Permasalahan yang saya temui di madrasah atau sekolah dasar pada saat ini yaitu kurangnya tenaga pendidikan atau pembina kepramukaan, sehingga sering saya temui di beberapa sekolah dasar kurang berjalannya ekstrakurikuler kepramukaan. Selain itu, semenjak pandemi COVID-19 mewabah, berbagai kegiatan di dalam kelas media mulai di luar kelas terhenti, sehingga membuat peserta didik kurang efisien dalam penerimaan materi karena dilakukan secara daring, serta tujuan pembelajaran tidak terwujud sebagaimana semestinya. Selanjutnya, permasalahan yang saya temui yaitu peserta didik kurang tertarik atau semangat dalam proses pembelajaran kepramukaan, yang disebabkan kurang kreatifnya tenaga pendidik atau pembina pramuka dalam memberikan atau menyampaikan materi seperti media pembelajaran, metode pembelajaran, dan masalah-masalah lainnya yang saya temui yaitu kurangnya prasarana dan untuk menunjang proses belajar mengajar. Hal yang keempat yaitu bagaimana sih cara mengatasi permasalahan pendidikan kepramukaan di sekolah dasar atau MI. Mungkin cara mengatasi permasalahan kepramukaan yang ditemui di sekolah dasar atau MI yaitu dengan menyediakan tenaga pendidikan atau pembina pramuka yang berpengalaman dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kepramukaan seperti tenda, tongkat, tali temali, P3K, ruang pramuka atau lokal khusus kepramukaan, sound system, dan yang lainnya. Selanjutnya, sebagai pembina pramuka, kita harus membuat metode dan menyediakan media pembelajaran kepramukaan yang kreatif dan menarik, sehingga anak-anak atau peserta didik tertarik dan tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran kepramukaan.
Mungkin sekian jabaran dari jawaban soal UAS saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.